Kita harus bodoh seperti seorang gubernur yang ikut berenang dengan sampah di sungai agar terlihat hebat gitu. Seorang gubernur yang seakan-akan kalau masuk sungai itu dia tidak ada duanya yang paling hebat gitu. Tingkah polahna Dodi Permana, aktivis kampung, sebagai konten kreator dengan tema kritikan-kritikan yang sebetulnya juga tidak perlu karena kritikannya tidak membangun dan metode kritiknya sangat-sangat menjijikan. Ya, Dodi Permana dengan konten-konten yang begitu banyak, vario gitunya. Nah, salah satunya. Terus masyarakat jadi sadar. Iya, walungan geus dibersihan ku gubernur, piraku di kotoran deui. Kan gitu. Cokot hikmahna lain dikritik wae. Aduh, KDM dikritik resa kumaha oge, moal sieun. Saya itu tidak pernah suka ya dengan yang namanya Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Karena informasi yang saya dapat, beliau itu adalah orang yang kafir, pejabat yang penuh dengan pencitraan dan sirik. Dengan sampah di sungai agar terlihat hebat gitu. Kalimat misalnya, Kang Deddy ngapain sih harus turun-turun segala, turun ke sungai, turun ke kali, turun ke daerah-daerah yang dianggap kotor, tinggal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi pengunjung channel Cak Sugiono. Terima kasih yang sudah mengklik video ini. Semoga dilancarkan rezekinya dan dijauhkan dari mara bahaya. Amin amin ya robbal alamin. Di kesempatan malam hari ini kita akan melihat Portakabeyan angkat bicara terkait ocehan Dodi Permana yang terang-terangan menghina Kang Deddy Mulyadi. Seperti apa videonya? Kita tonton bersama-sama. Ketum WKD dan Paguyuban Siliwangi angkat bicara terkait ocehan Dodi Permana terhadap KDM. Terus kita harus bodoh seperti seorang gubernur yang ikut berenang dengan sampah di sungai agar terlihat hebat gitu. Seorang gubernur yang seakan-akan kalau masuk sungai itu dia tidak ada duanya yang paling hebat gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Singkuring Portakabeyan ya. Di dia loba pisan anu mulai hareudang ya ku tingkah polahna Dodi Permana, aktivis kampung, sebagai konten kreator dengan tema kritikan-kritikan yang sebetulnya juga tidak perlu karena kritikannya tidak membangun dan metode kritiknya sangat-sangat menjijikan. Ya, Dodi Permana dengan konten-konten yang begitu banyak, vario gitunya. Nah, salah satunya. Milik Jaswita, milik Pemprov sendiri. Kabeh dikritisi. Boleh lah, sok weh. Kritik mah teu naon. Kritik mah teu naon, tapi ulah kitu carana. Masalahna kritikan melalui sosial media. Melalui sosial media teu ka jelemana langsung. Wani mah langsung atuh ka jelemana. Kitu tah. Ayeuna nah urang lewat media, sosial media. Sosial media lawan sosial media deui. Hayu. Teu pantes kalimat-kalimatna, kata-katana kadenge ku masyarakat, katonton ku masyarakat da ngalewat. Teu aya ngafolowna ge, tapi tetep ngalewat. Katonton, kabaca ku masyarakat. Masyarakat kan keur memang mengharapkan pemimpin anu bisa peduli ka rakyatna, peduli ka alamna. Gara-gara antum ka walungan wae dikritikna kot kaedan. Keun eta mah contoh spirit supaya pejabat-pejabat nu lain bisa kitu. Gubernur wae wani anslum ka walungan. Wali kota, bupati bisa nurutan. Mere semangat oge ka masyarakatna.
Terus masyarakat jadi sadar. Ieu walungan geus dibersihan ku gubernur, piraku di kotoran deui. Kan kitu. Cokot hikmahna lain dikritik wae. Aduh, KDM dikritik resa kumaha oge, moal sieun, moal ngejat. Moal. Kos teu apal wae KDM Anda mengkritik KDM berarti menganalisa. Piraku analisana salah. Kudu nama analisana objektif supaya nilai-nilai positif heula atuh nu diangkat. Ulah terus we hal-hal anu negatifna. Bari jeung positifna leuwih loba. Keur saha? Keur masyarakat, keur bangsa, keur negara, keur alam. Keur kabeh termasuk di dinya pasti ngarasakeun manfaatna. Aduh, ieu mah ya. Abong keneh aktivis kampung ngan ciklah. Ya masyarakat kaganggu ke omongan-omongan didinya gitu. Kaganggu, jujur. Loba anggota-anggota dari komunitas-komunitas paguyuban mengeluh, ya kumaha jelema kudu dikumahakeun. Anda aktif di sosial media, otomatis akan berurusan dengan sosial kemasyarakatan. Mau negara boga hukum dengan kepolisian, dengan pengadilan, masyarakat ke boga hukum sosial. Bisa jadi hujatan, bisa jadi ancaman, bisa jadi segala macam datang ke dirinya. Gitu tah. Dukung boga umaro teh dukung. Lain digogoreng wae. Ayeuna urang bisa naon sih? Urang bisa naon? Yang bangsa ieu, yang masyarakat bisa naon? Geus mere naon? Cantang tuh urang teh satai kukuna ningali jasa-jasa KDM. Anggur mah geus dukung. Bantuan, projong boga pamimpin anu bela ka rakyat, nu bela ka bangsana, teu mikiran jeung dirina. Jauh tinu korupsi, duit sorangan ge dipake yang kepentingan rakyat, nulung kanu susah. Sok, urang mah naon? Cantang tuh urang mah. Jadi, yeuh nya, Dodi Permana, hayulah urang sesama aktivis di sosial media, berikan sesuatu yang baik, berikan sesuatu hal yang positif kepada masyarakat. Jadilah influencer yang positif, jangan negatif terus. Ingat, kita bukan manusia sempurna, kita juga punya banyak salah. Suatu saat Anda salah dan Anda dikritik orang dan Anda akan bisa menerima akibatnya. Belum lagi keluarga, belum lagi saudara. Pikirkan kadinya. Jaga kerukunan bangsa ini, jaga keharmonisan dari semua masyarakat yang ada di Indonesia, khususnya Jawa Barat. Hayulah, be positif men. Ya, bisa meren. Ayo atuh sarwati kampung ge meren. Tapi ulah kampungan orang teh. Sakitu we. Jadi borokokok mah sampurasun. Saya itu tidak pernah suka ya dengan yang namanya Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Karena informasi yang saya dapat, beliau itu adalah orang yang kafir, pejabat yang penuh dengan pencitraan dan sirik. Tapi setelah saya lihat atau kemarin viral tentang larangan study tour, saya sebagai orang tua dan juga warga Jawa Barat merasa kok ini pejabat ini ngerti banget dan tahu solusi apa yang harus dilakukan tatkala ada permasalahan seperti ini. Saya makin getol tuh lihat-lihat konten-kontennya beliau gitu. Nah ternyata pas saya lihat, kok apa yang diceritakan si ulama-ulama itu tentang beliau itu kok beda ya? Bukan ya, malahan saya lihat dia itu seorang muslim yang lebih muslim karena memang bisa membantu sesama dan bermanfaat buat orang banyak. Malahan yang saya suka itu adalah ketika dia menceritakan tentang asal-usul Sunda.
Yang saya ini orang Sunda yang tadinya tidak sama sekali bangga menjadi orang Sunda. Kenapa? Karena saya selalu dicekokin bahwa nenek moyang kami sebagai orang Sunda, saya itu orang yang bodoh. Nyembahnya itu patekong, nyembahnya itu adalah pohon-pohon yang gede. Tapi ternyata menurut Dedi, orang Sunda itu punya adiluhung yang sangat luhur dengan asah-asihnya, asah saling mengajari, asih saling mengasihi, asuh saling membimbing. Itu adalah sebuah adiluhung dan nawacita Sunda, seorang Sunda. Ajarannya ajaran banget, tidak bertentangan sekali dengan ajaran Islam. Saya makin ngepen sama Pak Deddy Mulyadi ya, saya jadi. Nah ini buat ulama-ulama yang memang kerjaannya berdakwah dengan cara mencaci, tolong ya kembalikan lagi dakwah mengajari orang untuk menjadi lebih taat kepada Allah ya, bukan untuk untuk menilai seseorang yang ternyata penilaiannya itu salah. Saya jadi merasa bangga dengan Gubernur Pak Deddy Mulyadi, Bapak Aing. Kita harus bodoh seperti seorang gubernur yang ikut berenang dengan sampah di sungai agar terlihat hebat gitu. Kalimat misalnya, Kang Deddy ngapain sih harus turun-turun segala, turun ke sungai, turun ke kali, turun ke daerah-daerah yang dianggap kotor, tinggal nyuruh saja kalau gubernur. Ya sebenarnya gubernur tinggal nyuruh, tapi faktanya kalau tidak turun itu tidak ada yang mau mengerjakan. Apa sih problemnya? Problemnya di kita ini birokrasi itu hanya bekerja berdasarkan mata anggaran, judul anggaran. Kalau di judulnya tidak ada, maka tidak ada pekerjaan dan tidak dilakukan. Nggak ada judul mungut sampah, nggak ada judul ngeruk sungai, gitu kan. Kalau nggak ada judulnya pun nggak dikerjakan, apalagi nggak ada judul. Nggak ada lagi judul bongkar bangunan, nggak ada judulnya. Ya karena nggak ada judulnya, mereka nggak akan berjalan kalau kita tidak berani nyerenteng. Untuk itu ya mudah-mudahanlah, saya hanya mengawali seperti ini, mudah-mudahan kedepannya menjadi kesadaran. Ada judul, tidak ada judul, memang birokrat ASN harus bekerja. Ada judul dan tidak ada judul anggaran ya. Karena kalau ngandelin ada judul, nggak ada tuh judul anggarannya hari ini adalah ngebongkar bangunan di Puncak, ngebongkar bangunan di Bekasi, nggak ada judulnya. Ya karena nggak ada judul ya tugas pemimpin membuat judul.